yang diduga mengelola impor dan oplos BBM. Jika benar, mantan komisaris dibongkar mafia elit di balik skandal BBM oplosan, bukti yang ditemukan kejagung di Pertamina akan ada di total loh. Lu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai korupsi yang terjadi di Pertamina. Nah, korupsi yang sudah meraup kerugian sebanyak 1 kuadriliun itu ternyata beredarnya di media sosial, itu memiliki jaringan yang begitu besar. Dan dilihat juga banyak video-video yang beredaran itu menangkap bahwasanya Erick Thohir dan kakaknya Boy Thohir itu adalah dalang ataupun orang di balik jaringan besar ini. Pantas saja korupsi yang terjadi di Pertamina ini bisa awet selama 5 tahun karena memang ada orang-orang besar yang ada di baliknya. Aduh, ini terlihat ya, karena adanya beberapa video yang beredar bahwa Erick Thohir itu mendapatkan 25 miliar setoran per bulan. Dan kita tahu bahwasanya yang tersangka saat ini adalah orang-orang dekat dari kakaknya Boy Thohir. Jadi ada kira-kira korelasi di antara keduanya. Dan sudah banyak netizen-netizen yang mengungkap video yang saya maksudkan ini. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan selengkapnya. Jaringan di balik kasus BBM oplosan. Langsung diperlihatkan. Nggak kenal kan? Nggak kenal. Pura nggak kenal aja. Aku tengok ini ya. Terus siapa lagi? Kakaknya. Kenal kakaknya siapa? Boy Thohir. Ini dia otaknya ini. Dalangnya ini dia ini. Bersama yang tadi Erick Thohir, Menteri BUMN. Jadi gimana permainannya? Siapa sih yang nggak berani main kalau kayak gini? Yang backingin ini, yang backingin. Aduh, ya. Nah jadi si bapak ini ya aman-aman aja lah. Mau ngapain ya kan? Banyak ya yang Mau pakai pertalite campur dengan minyak nyong-nyong pun sah-sah aja. Iya kan? Karena siapa di belakangnya? Makanya kita telusuri. Ada apa dengan Indonesia Konoha ini? Pasti ada orang-orang gede di belakangnya. Gede. Nah, kalau kayak gini, kalian merasa sakit hati nggak? Nambah sakit hati kita. Plus. Aku ya. Nah, sekarang aku makin percaya kalau di Indonesia ini setiap perbuatan korupsi ya pasti didalangi dan dibackingi orang-orang berkuasa atau orang-orang dalam kepemerintahan. Ya jelas, karena kalau tanpa itu nggak akan mulus. Ya masing-masing dapat saweran, masing-masing dapat upeti. Bayangin, sekelas kecurangan ini saja, ya Erick Thohir mendapatkan upeti puluhan miliar per bulan. Duit enggak tuh? Ya jelas aja si bapak itu nggak ada takut-takutnya dalam bermain. Yang backingin ini sekarang apa? Nambah-nambah kan sakit hati kita. Kenapa pada rezim Mulyono orang-orang seperti ini nggak dibasmi? Kenapa coba? Dan kita bisa aplus memberikan support terus kepada Ngomong-ngomong soal korupsi di BUMN, kita pasti selalu ingat dengan siapa menterinya. Yak, Menteri BUMN, Erick Thohir. Baru-baru ini, beredar di media sosial video yang mengungkap dugaan Erick Thohir berperan dalam menjamin keamanan operasi Patra Niaga dan juga sang kakak Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang diduga mengelola impor dan oplos BBM. Jika benar, mantan Komisaris Utama Basuki Cahayapurnama alias Ahok punya bukti dalam kasus ini,
apakah bisa membuka keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir di kasus ini? Diketahui, Kejagung sedang menyidik terkait kasus dugaan korupsi di PT Pertamina dan telah menetapkan 9 tersangka skandal korupsi tersebut. Tak lupa, Kejagung pun tidak menutup peluang untuk memeriksa Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Tak hanya itu, pemilik PT Alam Tri Resources Indonesia, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir diduga ikut terseret karena mengendalikan para pejabat Pertamina yang kini mendekam di tahanan. Namun, Kapus Penkum Kejagung Harley Sregar menyebut pemeriksaan terhadap Erick Thohir dan sang kakak tergantung kebutuhan dari penyidikan. Terungkapnya kasus ini tentu menunjukkan kegagalan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Seperti apa yang dikatakan oleh Direktur Selios Media Wahyu. Eto gagal membersihkan mulai dari mafia migas hingga kegagalan menciptakan sistem anti korupsi yang kuat. Menurutnya, sangat tidak mungkin seorang BUMN tidak tahu praktik korupsi yang berlangsung bertahun-tahun. Di sisi lain, Ahok yang merupakan mantan komisaris utama, gembar-gembor di media mengklaim dirinya punya bukti untuk mengungkap kasus korupsi ini. Gimana menurut kawan inilah? Akankah Ahok bisa menjadi whistleblower untuk membuka keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir? Kita tukar pikiran di kolom komentar. Mulai terbongkar mafia elit di balik skandal BBM oplosan. Bukti yang ditemukan Kejagung di rumah Riza Calit nunjukin aliran duit yang udah diatur rapi banget sebesar 50 miliar ke Erick Thohir dan kakaknya yaitu Boy Thohir. Mereka dapat 50 miliar sebagai uang koordinasi yang dikirim lewat Hussein ke Arya Sinulinga, staf sus BUMN yang juga tangan kanan Erick. Dan gak berhenti di situ, Kapolda Metro Jaya, Karyoto, juga kebagian jatah 25 miliar per bulan lewat Fada Rafiq. Jelas, uang ini buat mengamankan operasi haram dan nutup rapat-rapat penyelidikan. Bahkan, mantan Deputi Penindakan KPK pun ikut main buat jaga skandal ini biar gak bocor. Nah yang lucu dari kasus ini, awalnya Kejagung bilang di berita, ini BBM oplosan. Pas netizen mulai ngamuk, mendadak diubah jadi BBM blending. Serius nih? Ada yang panik di belakang layar? Atau ada gesekan antara Kejagung dan KPK saling ancam buku dosa masing-masing institusi dan ngelindungin Thohir bersaudara ini? Gila sih kalau masih dibelah dan ditutupin. Korupsi hampir 1.000 triliun. Ini bikin semua mata tertuju ke Presiden Prabowo. Apakah makan Asia berani berantas tegas korupsi tanpa pandang bulu seperti janjinya saat kampanye? Atau kita harus lihat negara kita dipimpin oleh boneka politik? Pertamina akan kami review total. Loh, lu yang bakal gue review total. Gak punya malu. Jean-Paul Sartre dalam bukunya Being and Nothingness di chapter The Existence of Other, Sartre membahas tentang konsep shame, rasa malu, bentuk kesadaran diri yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa dirinya sedang dilihat dan dinilai oleh orang lain. Jadi malu bukan sekedar refleksi diri, tetapi muncul karena kehadiran yang lain. Seseorang harusnya merasa malu ketika dia menyadari bahwa tindakannya dilihat dan dinilai oleh orang lain. Dan ini mencerminkan keberadaannya dalam dunia sosial. Nah, Erick Thohir ini kayaknya nggak punya malu. Bahkan mungkin telah kehilangan kesadaran diri dalam relasi sosial. Seolah-olah dia tidak lagi melihat yang lain sebagai subjek yang menilai. Bahkan dia nggak peduli dengan penilaian masyarakat. Mungkin dia pakai penilaian sendiri tuh, yaitu survei kepuasan publik. Baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Jaksa Agung. Pertemuan itu dilakukan pada penghujung malam, tepatnya sekitar jam 11 malam. Ada apa nih di antara pertemuan mereka? Kok gue ngelihat seperti ada udang di balik bakwan? Enak tuh kalau dimakan udang di balik bakwan. Ups, sorry nih ya. Ya jujur ya, gue melihat pertemuan ini seperti ada sesuatunya gitu. Karena kenapa pertemuan ini nggak dilakukan pada siang hari? Kenapa harus di penghujung malam? Lalu kenapa harus tertutup pertemuannya? Jika Erick Thohir mengatakan membahas Pertamina, ya seharusnya dipublish dong benar-benar secara transparansi. Atau jangan-jangan pertemuan ini ada titipan atau orderan dari seseorang? Ya mungkin aja dong, karena apa
Apa sih yang nggak mungkin di Indonesia? Semua bisa dilakukan. Melebihi kuasa Tuhan, itulah yang terjadi di Indonesia. Iya nggak sih? Kita lihatlah kelanjutannya seperti apa. Apakah Kejaksaan Agung nanti akan memanggil Erick Thohir karena dialah orang yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya skandal mega korupsi di Pertamina Patraniaga. Dan jangan-jangan juga ternyata ada usaha untuk membungkam Ahok, karena ada kemungkinan kalau Ahok sampai berbicara, ini adalah awal titik terang dari semua yang terjadi di Pertamina. Kita lihat aja kelanjutan berikutnya. Oh iya Pak Erick, jangan lupa ya bagi-bagi dong bakwannya. Baik, itulah tadi video yang menjelaskan jaringan besar dan keterhubungan antara Erick Thohir dan kakaknya dalam kasus mega korupsi di Pertamina. Kira-kira Erick Thohir akan diperiksa kejaksaan atau ini cuma sekedar omon-omon? Atau kira-kira akibat ada kasus ini yang melemahkan integritas dari Erick Thohir, apakah Erick Thohir akan direshuffle? Entahlah. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.